Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu saudaraku semuanya di pagi ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah kecil barangnya, dahsyat kuasanya. Yang terambil dari Yakobus 3 ayat 5 saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kebanyakan orang berpendapat bahwa yang besar-besar itu yang kuat, hebat, dan dahsyat saudara. Sehingga meremehkan yang kecil, menyepelekan yang kecil. Tapi pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu melihat suatu kenyataan yang berbeda dari biasanya. Dengan tema renungan kecil barangnya, dahsyat kuasanya. Apakah itu? Itu adalah lidah kita saudara. Bapak yang kedua, sabda Tuhan katakan, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Api itu awalnya kecil saudara, tetapi sanggup membakar hutan yang berhektar-hektar luasnya. Bom atom Little Boy yang kita kenal sebagai bom terdahsyat di Perang Dunia Kedua, yang membuat Jepang bertekuk lutut, itu berisi muatan 12.000 sampai 15.000 ton TNT saudaraku. Cukup besar bom itu, tetapi hanya mampu menghancurkan wilayah sekitar 13 km persegi saudara. Tetapi lidah kita yang ukurannya hanya sekitar 7,9 sampai 8,5 cm saja, bukan cuma mampu menghancurkan kota, tetapi mampu menghancurkan negara bahkan dunia ini saudara. Betapa liar dan menakutkan lidah yang kecil ini, luar biasa saudara. Binatang buas saja sanggup manusia jinakkan loh. Tetapi tidak seorang pun mampu menjinakkan lidah ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Presiden Amerika Donald Trump berpidato menyampaikan kebijakannya, maka hal itu akan berdampak bukan saja di Amerika, tetapi berdampak pada dunia saudara. Sungguh sangat unik, sungguh sangat menarik lidah yang kecil ini. Di satu sisi ia merusak, tapi di sisi yang lain ia membangun kehidupan ini. Oleh karena lidah, orang bisa jadi guru, orang bisa jadi pengusaha, orang bisa jadi arsitek, orang bisa jadi dokter, pendeta, pastor, bupati, gubernur, menteri, bahkan presiden saudara. Sungguh sangat luar biasa potensi kuasa dari lidah yang kecil ini saudara. Sabda Tuhan katakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk saudara. Bapak yang kasih Tuhan, ketika kita mengerti, ketika kita memahami betapa dahsyatnya kuasa lidah terhadap kehidupan makhluk di dunia ini, tentulah kita semuanya, baik besar, kecil, tua, muda, harus sungguh-sungguh berhati-hati ketika kita berbicara, ketika kita menggunakan lidah kita saudara. Terlebih para orang tua, para guru, para pengajar, para pendeta, hamba Tuhan, pastor, pemimpin-pemimpin. Karena dampak yang ditimbulkan, baik itu positif maupun negatif, yang ditimbulkan oleh lidah sungguh sangat luar biasa. Baik itu untuk diri sendiri, baik itu untuk keluarga, masyarakat, gereja, negara, bahkan dunia ini. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh karena itu kita harus mampu mengelola lidah ini dengan baik. Seperti kuda yang kuat luar biasa, dengan kekang yang kecil, maka kekuatan kuda itu bisa bermanfaat bagi kehidupan. Seperti kapal yang luasnya berkilo-kilometer persegi, hanya dengan kemudi yang kecil, maka dia bisa diatur kemana saja yang diperlukan, sehingga bermanfaat bagi kehidupan ini. Tetapi kegagalan mengelola lidah saudaraku yang kasih Tuhan,
akan menimbulkan dampak yang luar biasa, malapetaka, baik itu untuk diri sendiri, baik itu untuk keluarga, gereja, negara, bahkan dunia, bahkan kehidupan ini, saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang adalah orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang ciptaan baru di dalam Kristus. Hendaklah dalam hati kita, pikiran kita senantiasa memikirkan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang terpuji, segala sesuatu yang enak untuk didengar, segala sesuatu yang berguna, segala sesuatu yang memberkati, saudara. Karena melalui hati dan pikiran yang bersih dan terus terkontrol oleh kuasa Roh Kudus, maka segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita, adalah sesuatu yang mempermuliakan namanya Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, saudara. Bersukacitalah senantiasa dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Amin.